Karena memang anak-anak itu di sekolahnya tidak mendapatkan guru agama Hindu. Itulah permasalahan kita bersama, yaitu tentang kekurangan. Memang mendirikan sekolah itu tidak mudah, perlu perjuangan. Apalagi Pandu Nusa ini kan bondo nekat. Guru juga manusia, tentu saja punya juga kadang ada salahnya. Tetapi ya salah itu boleh, yang nggak boleh itu bohong. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan agama Hindu? Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto di mana akan meningkatkan kesejahteraan guru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel, hari ini kita bersama dengan guru yang sering kita lihat di berbagai kegiatan, khususnya kegiatan guru, kemudian pembuatan buku dan penyusunan kurikulum, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Hari ini kita akan mengulik beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan pendidikan. Salah satunya Pak Dwijo yang aktif di kegiatan Pandu Nusa, kebetulan beliau sebagai ketua umumnya, seperti itu. Dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah dari Pandu Nusa, kemudian kondisi guru agama Hindu kita saat ini, moral anak didik kita saat ini, sampai kenaikan gaji yang sempat viral di media sosial. Dan yang menarik lagi, apakah benar guru agama Hindu itu di setiap sekolahan itu ada seperti itu. Nah, langsung kita menyapa Bapak Dwijo di kediaman beliau atau di rumah beliau di Bogor. Tastu Pak Dwijo. Swastiastu Mas Miko. Jadi ya, adem Pak kalau ya. di Bogor. Iya, terkenalnya kota hujan. Terkenalnya. Meskipun tadi kita perjalanannya ternyata nggak jauh dari tol. Iya, dekat tol Jati Asih. Ada lagi sebenarnya tol kota wisata. Tol kota wisata. Ya. Itu dekat juga dengan tokoh kita itu. Iya, betul. Tokoh kita Pak Wayan Supatno. Betul, Pak Tani. Pak ya. Tani. Iya. Ini tadi kita lumayan Pak muter-muter menjadi. Nggak susah tapi nyarinya ya. Tapi semua tahu Pak Dwijo. Iya. Boleh dikasih tahu sedikit nih, kenapa kok pada tahu Pak Dwijo? Nah, baik, jadi terima kasih Mas Miko ya. Para pendengar Hindu Channel yang saya hormati. Jadi kenapa warga banyak kenal? Kebetulan saya sempat jadi pengurus RT 2 kali. Pertama adalah sebagai bendahara RT, yang kedua sebagai sekretaris RT. Dan saat ini saya juga duduk sebagai penasehat RW. Nah, sehingga sedikit banyak warga yang kenal lah. Gitu. Jadi nggak susah nyari rumah ya. Pak Dwijo. Kita cuma bilang, ya, rumah betul. Pak Dwijo udah itu ke kiri, ke kanan, udah sebelah ya. kiri rumahnya. Gitu. Ya, nah, namun yang menjadi poin kita menarik adalah seorang Pak Dwijo. Ya. Ini Pandu Nusa ini apa gitu. Ya. Kegiatan-kegiatan guru selalu ada gitu kan. Ya. Kita ingin tahu sedikit ya. Baik ya, terima kasih para pendengar Hindu Channel yang saya hormati. Saya sedikit kenalkan tadi, nama saya Dwijo. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara atau Pandu Nusa. Nah, di dalam kegiatannya Pandu Nusa, ya Pandu Nusa berdiri tanggal 22 Mei 2017. Jadi sampai sekarang sekitar 7 tahun berjalan ya. Jadi di usia yang relatif muda itu Pandu Nusa berkeinginan bagaimana meningkatkan kompetensi, meningkatkan mutu atau kualitas dunia pendidikan. Oleh karena itu, Pandu Nusa selalu berorientasi kepada bagaimana meningkatkan kualitas
guru dan peningkatan pendidikan. Sebagaimana di dalam visinya, visi Pandunusa yaitu membangun guru agama Hindu yang cerdas, profesional, rukun dan sejahtera. Jadi itu visinya Pandunusa, misinya Pandunusa. Jadi membangun guru agama Hindu yang cerdas, profesional, rukun dan sejahtera. Nah, melalui visinya yaitu bagaimana meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu. Jadi bagaimana guru-guru itu meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran agama Hindu. Karena guru agama Hindu kalau nggak paham gimana? Nah, yang kedua, meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan swadharma. Sebagai seorang guru tentunya ya, dia harus cinta kepada apa yang sudah menjadi kewajibannya, swadharmanya. Kemudian visi ketiga yaitu meningkatkan kerukunan antar guru melalui simekrama. Ya. Nah, yang berikutnya yaitu bagaimana meningkatkan daya saing dengan mapel lain. Artinya, meskipun kita guru agama Hindu, tidak kalah kualitasnya dengan mapel-mapel agama lain atau mata pelajaran lain. Artinya, guru Hindu juga harus berkualitas. Kemudian, visi yang berikutnya yaitu meningkatkan kecerdasan dalam menghadapi tantangan global. Nah, ini yang berat, meningkatkan ya bagaimana guru-guru di era digital seperti itu, guru itu harus berkualitas. Nah, selama ini Pandunusa itu didirikan atas dasar kemauan bersama. Karena memang mengapa Pandunusa bisa berdiri itu awalnya adalah karena kesendirian. Dulu sebelum ada organisasi perkumpulan Acarya Hindu, untuk bertemu dengan sesama guru itu susah. Untuk komunikasi sulit. Nah, berawal dari terbentuknya itu dulu berawal dari grup namanya WA. Awal-awal WA tahun 2015 ya, itu kita membuat grup WA bernama Porkom Gah Hindu, Forum Komunikasi Guru Agama Hindu. Nah, setelah dari masing-masing daerah berkumpul, kemudian kita mengadakan rapat besar lewat daring, kita tidak pernah luring, nggak pernah ketemu karena kita modalnya kan nekat, tapi kebersamaan kesamaan niat tadi, ya, akhirnya dilaksanakanlah rapat pertama melalui Zoom. Nah, kemudian dari masing-masing daerah itu sepakat kita mendirikan sebuah organisasi. Ya, awalnya namanya bukan Pandunusa, awalnya bernama Agraha, Asosiasi Guru Agama Hindu Nusantara. Nah, ketika itu kita ajukan ke notarisnya Bunyoman Rai Sumawati. Nah, ketika sampai di sana, nama itu diajukan ke Menkumham, Asosiasi Guru Agama Hindu Nusantara itu ditolak. Maka kita ngajukan nama berikutnya, alternatif berikutnya yaitu Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara, disingkat Pandunusa. Nah, ini yang berjasa atas nama ini adalah Pak Miswanto, karena beliaulah yang memberikan nama itu atas melalui proses meditasi dan sebagainya, maka jadilah Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara dan disingkat menjadi Pandunusa, dan diajukanlah nama itu dan akhirnya disetujui oleh Menkumham. Maka sejak tanggal 22 Mei 2017 Pandunusa berdiri secara memiliki berbadan hukum legal formal, ya, kemudian berdiri dan pertama yang terpilih sebagai ketua umum yaitu Bapak I Gusti Ngurah Dwaja, almarhum, sekarang kebetulan beliau sudah almarhum, ya. Beliau ketua umum pertama Pandunusa. Sekjennya Pak Nyoman Komang Susila, waktu periode pertama saya jadi bendara umum. Nah, pada tahun 2022 Pandunusa mengadakan Mahasabha pertama, yaitu Mahasabha itu kongres pertamanya. Dan dari 17 DPD itu saya terpilih menjadi ketua umum dan sampai sekarang, dan masa kepengurusan dari 2022 sampai 2027. Nah,
Adapun programnya Pandunusa selalu bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagaimana guru-guru kita ini berkualitas. Oleh karena itu kita selalu mendirikan berbagai lembaga khususnya untuk mendukung itu tadi. Nah, untuk pelatihan-pelatihan Pandunusa membentuk anak lembaga yang bernama LPMP Pandunusa, Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan Pandunusa, yang diketuai oleh Pak Miswanto. Nah, kemudian kita juga membuat yayasan, namanya Yayasan Suryakanta Nusantara yang diketuai oleh Saudara I Gusti Nyoman Suhardiatse, di mana harapan ke depan yayasan inilah membidangi pendidikan dan ingin mendirikan sekolah-sekolah berciri Hindu di seluruh Indonesia. Meskipun saat ini baru memiliki 2, yaitu PWP di Desa Les, ya, Pratama Widyalaya yang ada di Desa Les Buleleng. Yang kedua ya Pratama Widyalaya Kembang Sari yang ada di Jembrane, ya. Nah, ke depan memang mendirikan sekolah itu tidak mudah. Perlu perjuangan. Apalagi Pandunusa ini kan bondo nekat. Karena apa? Karena apa ya namanya? Bondo nekat itu karena kemauan, kesemangat, memiliki semangat yang sama bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan agama Hindu. Nah, ke depan harapannya adalah bagaimana nanti yayasan yang dikomandoi oleh Pak I Gusti Nyoman Suhardiatse itu bisa membangun sekolah-sekolah berciri Hindu di seluruh Indonesia. Nah, itulah yang dibentuk oleh anak, termasuk anak lembaga. Nah, kemudian bagaimana untuk pembiayaan sekolah-sekolah itu? Maka dibentuk lagi lah yang disebut LDDP Pandunusa, Lembaga Praja Sewanam Pandunusa. Jadi guru-guru itu ya yang ingin mempunyai dikirimlah ke LDDP itu. Nah, LDDP itu menyalurkan bentuknya dalam bentuk beasiswa, kemudian pengadaan seragam bagi siswa Hindu yang tidak mampu, dan kegiatan-kegiatan lain juga untuk pengadaan bagaimana seperti yang sudah dilakukan, yaitu memberikan bantuan pengadaan alat peraga edukasi kepada PWP Kembang Sari di Jembrana. Di samping itu Pandunusa juga ketika di bidang sosial juga melalui Praja Sewanam Pandunusa tadi, kita ketika ada bencana-bencana alam, kita juga dengan bantuan dari teman-teman semua, kita juga menyalurkan bantuan tersebut. Ya, meskipun tidak banyak karena memang ya kita hanya modal nekat tadi dan kebersamaan tadi, meskipun sedikit kita bisa lakukan. Ya, artinya itu yang sudah dilakukan. Di samping di dunia pendidikan tadi juga kita melakukan pelatihan-pelatihan, ada Gahcati 1, ya, Gahcati 2, Gahcati 3 dan seterusnya. Gahcati itu artinya Guru Agama Hindu Cakap Teknologi. Dulu sebelum terjadinya COVID-19, Pandunusa sudah mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru, yaitu tadi Gahcati. Jadi ketika terjadinya COVID, guru-guru Hindu itu tidak bingung lagi bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana kan menggunakan Google Meet, bagaimana menggunakan teknologi-teknologi. Oleh karena itu ketika masa pandemi COVID itu guru-guru agama Hindu rata-rata sudah melek teknologi. Kenapa? Kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan itu. Nah, mohon maaf dipotong Pak Dwijo. Ya. Artinya bahwa boleh dikatakan Pandunusa ini adalah salah satu penggerak guru, perkumpulan guru yang ada di Indonesia khususnya umat Hindu ini baru 7 tahun ini. Iya, betul. Sebelumnya itu memang tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak ada itu karena apa? Apakah karena memang sudah ada organisasinya atau memang sebenarnya tidak terfikir sampai situ gitu? Begini, sebelum Pandunusa itu berdiri, organisasi guru agama Hindu yang tingkatnya nasional itu belum ada. Kalau toh ada itu sikatnya lokal-lokal. Misalnya seperti kelompok kerja guru agama Hindu, musyawarah guru mata pelajaran, atau MGMP guru agama Hindu, nah semacam itu. Jadi sifatnya lokal. Nah, secara nasional belum ada. Oleh karena itu, ketika kami mengadakan rapat
lewat daring tadi. Nah, itu teman-teman seluruh Indonesia bersepakat bagaimana kita mendirikan organisasi guru agama Hindu. Memang untuk mendirikan itu juga tidak mudah, ada pro dan kontra. Bahkan ada yang menolak. Nggak perlu ada lagi. Kenapa tidak perlu? Karena sudah ada organisasi profesi guru, walaupun umum. Nah, itu yang kontra. Tetapi pemikiran kita berbeda. Guru agama Hindu yang umum itu kan tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya spesifik. Seperti apa contohnya? Nah, contoh bagaimana guru agama Hindu mengajarkan mapel itu dengan cara Hindunya. Contoh, kalau diumumkan nggak ada yang cuma tuh perangkat pembelajaran yang untuk Hindu kan nggak ada. Ya, masing-masing guru harus membuat sendiri. Nah, dengan adanya perkumpulan itu kita sering melakukan pelatihan-pelatihan sehingga teman-teman itu semua bisa membuat sendiri perangkat ajarnya. Nah, itu yang dilakukan. Kenapa? Sebaik apapun ajaran Hindu, kalau tidak disampaikan dengan baik, tentu kurang sampai. Nah, itu harapannya adalah bagaimana pendidikan kita itu maju, pendidikan kita itu lebih bagus. Nah, kemudian Pak Dwijo, bagaimana seorang Pak Dwijo ini bisa membuat yang kontra ini untuk memahami tentang peran dan tugas dari Pandu Nusa ini? Baik, nah kalau itu memang perlu pendekatan yang persuasif, artinya begini, kita kasih pengertian. Tupoksinya kan berbeda yang pendidikan umum dengan yang agama. Kalau agama itu kan khusus agama. Sehingga yang umum kan bukan bidangnya kan tidak ngerti. Oleh karena itu kita kasih pemahaman. Nah, meskipun ya itu perlu perjuangan, akhirnya kan bisa mengerti. Jadi memang berbeda. Kan banyak sekali sekarang organisasi guru, tidak hanya PGRI, ya. Ada juga organisasi guru. Banyak selain ini juga banyak. Nah, kemudian pemahamannya seperti apa, Pak Dwijo, yang bisa disampaikan terkait dengan Pandu Nusa ini, bahwa memang benar bahwa guru agama Hindu yang ada di Indonesia ini memang tergerak dengan Pandu Nusa ini. Gitu. Ya. Nah, dengan adanya Pandu Nusa, kita pertama, karena Pandu Nusa itu dibentuk satu sebagai wadah perjuangan bersama, di samping juga untuk simekrame, ya, di samping juga untuk sharing pengalaman terkait dunia pendidikan di wilayah masing-masing. Karena apa? Agama Hindu itu kan kompleks dalam arti berbagai multi suku. Ada Hindu suku Jawa, Hindu suku Bali, ada suku Kaharingan, ada suku Alok Todolo dan sebagainya. Tentu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, dari situlah kita saling belajar. Jadi saling memberi info sehingga kita menjadi wawasan kita bertambah. Nah, sebelum adanya organisasi seperti itu, tidak ada kemungkinan seperti itu, tidak dapat kita pengetahuan seperti itu. Sehingga itulah yang membuat kita semakin menjadi Hindu Indonesia tadi. Sehingga Hindu itu tidak hanya, kalau yang terbangun di masyarakat sekarang, mindset yang terbangun adalah Hindu itu hanya Bali. Ya, padahal Hindu itu universal, tidak hanya di Bali, ya, di Jawa ada, di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Sulawesi juga ada. Nah, pemahaman itulah akhirnya membuka wawasan guru-guru kita. Ternyata kita banyak. Iya, tidak hanya Bali. Nah, itu salah satunya. Ya. Nah, kemudian Pak Dwijo ini menarik dari yang disampaikan terkait dengan konsep dari Pandu Nusa dengan hadirnya Pandu Nusa juga. Ya. Ada PR juga nih terkait dengan moral dan juga mental peserta didik. Ini walaupun pasti akan banyak dari Pandu Nusa yang menyampaikan ini anak didik Hindu ini dari daerah ini gitu kan. Namun bagaimana seorang Pak Dwijo mengetahui atau beda zaman nih, saya dulu dengan sekarang kan gitu. Betul. Pak Dwijo. Bagaimana terkait dengan moral dan mental peserta didik kita saat ini? Nah, itulah tantangan di era digital, di era teknologi maju ini. Sehingga tentu berbeda ketika kita dulu waktu masih kecil dengan saat ini. Karena memang eranya berbeda. Nah, sebagai guru tentu harus bisa menyesuaikan. Guru itu harus up to date juga. Tidak hanya masanya dulu, tidak sama.
selera anak-anak sekarang dengan selera kita juga berbeda. Oleh karena itu, itulah pentingnya seorang guru untuk menjadi leader, untuk menjadi panutan, untuk menjadi, nah tentu untuk menjadi panutan harus dimulai dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri menjadi contoh, jadi ketika seorang guru hadir di situ dan sangat dibutuhkan oleh anak didiknya, apapun akan diikuti oleh anak didiknya. Nah, suatu ketika gurunya tidak hadir, maka ada sesuatu yang oleh murid itu sesuatu yang hilang. Oleh karena itu, guru harus menjadi role model untuk menjadikan panutan oleh anak didiknya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu bagaimana berperilaku, berkarakter yang baik. Nah, seandainya terjadi sesuatu, memang banyak sekali di era ini, kadang-kadang guru juga serba susah. Kita mau peduli, nanti dikira melanggar hak asasi, ya kan? Banyak kasus seperti itu. Bahkan yang terjadi bahkan sampai ke ranah hukum. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, oleh karena itu guru agama Hindu itu bukan hanya sekedar guru, ya. Guru tetapi ada tambahan lagi, guru agama Hindu. Nah, mata pelajarannya pun sekarang kan namanya bukan hanya pendidikan agama, tapi pendidikan agama, Hindu, dan budi pekerti. Nah, penekanan ke budi pekerti ini yang penting. Nah, oleh karena itu, agar ke depan, agar anak-anak kita itu menjadi anak yang sadu gunawan, dimulai dari gurunya. Jadilah guru yang teladan, guru yang bisa dicontoh. Jangan sampai ibaratnya kita menyuruh anak begini tetapi gurunya melakukan, jangan sampai itu terjadi. Artinya bahwa seorang Pak Dwijo ini menyadari bahwa kondisi moral dan juga mental anak kita sekarang ini bisa dikatakan cengeng atau bisa dikatakan bahkan tidak jiwa juang seperti Pak Dwijo dulu di zamannya gitu. Oke lah, kita melihat perkembangan digital. Tapi yang bisa seorang Pak Dwijo tangkap dan bertindak ini kemudian bertanya, kenapa anak-anak kok bisa seperti ini, gitu loh Pak. Jadi itu banyak faktor kalau menurut pemahaman saya. Pertama, di samping juga lingkungan, ya perkembangan teknologi tadi juga berpengaruh. Di samping itu juga pergaulan. Nah, yang terpenting kan pendidikan itu sebenarnya bukan hanya fokus di sekolah, tetapi ada 3 hal yang harus berjalan. Pendidikan informal juga penting. Bagaimana pembiasaan di rumahnya, kemudian formalnya, kemudian non formalnya di masyarakat. Jadi kita ketiga-tiganya itu harus saling mendukung agar menjadikan anak itu baik. Ya, tentu berbeda pengalaman dulu. Zaman dulu seorang murid dimarahin guru itu udah biasa ketika kita melakukan kesalahan. Dan anak tidak akan berani melapor kepada orang tuanya. Karena begitu sampai di rumah, orang tuanya bukan membela, justru malah sebaliknya. Gitu loh. Kalau zaman dulu sudah biasa, kayak saya dulu waktu sekolah, kuku panjang sendiri, pakai penggaris dari kayu 1 meter itu loh ya, penggarisnya. Kita tidak berani lapor ke orang tua. Kenapa? Ketika lapor bukannya anak orang tuanya membela, tapi justrunya menambahin. Nah, itu berbedanya. Zaman dulu, ya, ketika kita ada guru naik sepeda, kita bawa sepeda, mau nyalip pun tidak berani. Untuk menyalip pun kita harus nyali gang lain biar gak ketahuan gurunya. Nah, begitu zaman dulu kan memang tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kendaraannya beda. Kalau dulu kan rata-rata guru itu pakai sepeda ontel. Begitu guru nyampe di sekolah, murid berebut untuk memarkirkan dan merebut untuk mengambilkan tasnya, membawa ke kelas. Nah, kalau sekarang kan berbeda. Ya, tentu kita tidak mengharapkan kembali seperti zaman dulu karena eranya memang sudah berbeda. Tetapi karakter perilaku baik itu kan tidak melihat masa. Kapanpun dimanapun perilaku baiknya harus ditanamkan. Oleh karena itu pembiasaan baik khususnya di dalam Hindu kan ada itu, ya, pembiasaan baik sehari-hari, ada pembiasaan Dainika Upasana sebelum pembelajaran dan sebagainya, itu kan pembiasaan baik. Nah, penanaman itulah yang perlu ditekankan, ya, perlu ditekankan agar perilaku itu menjadi baik. Tentu saja dengan memberi contoh, ya, jangan menyuruh-nyuruh saja, tetapi yang menyuruh tidak melakukan. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, guru harus jadi panutan. Gitu. Nah, kemudian Pak Dwijo, ini sebenarnya jangan sampai podcast kami ini membuat
sebuah keberpihakan seperti itu, Ya. Pak Dwijo. Yang jelas bahwa Pandu Nusa mendapatkan banyak curhatan, banyak sharing dari guru-guru daerah Ya. masing-masing terkait dengan moral dan juga mental anak didik kita Hindu tentu Betul. saja. Nah kemudian ini kita tarik ke, apalagi tadi menyinggung bahwa jika anak sudah dihukum di sekolahan, ketika pulang itu tidak berani melapor ke orang tuanya, bahkan kalau sampai melapor itu akan ditambahi oleh orang tuanya. Betul, itu dulu ya. Kemudian bagaimana menurut seorang Pak Dwijo menyikapi orang tua anak didik kita saat ini? Tentu saja ketika anaknya pulang tiba-tiba orang tua malah menuntut guru, ini kan banyak sekali. Betul, terjadi, iya. Pak Dwijo. Bagaimana pandangan Pak Dwijo dari hati, dari niat seorang guru seperti Betul, itu iya, untuk iya. mendidik mental anak-anak kita tentu saja. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya pendidikan itu bukan semata-mata tanggung jawab guru, seperti disampaikan. Ya, jadi agar anak kita ke depannya lebih baik, tentu ada kolaborasi atau kerjasama antara orang tua, ya, lembaga pendidikan dalam hal ini guru di sekolah, ya, juga masyarakat. Nah, oleh karena itu, ketika ada permasalahan ya jangan main lapor saja. Karena apa? Tidak ada guru itu yang selalu menghendaki agar dia menyiksa, itu tidak ada. Pasti tujuannya untuk bagaimana anak itu menjadi baik. Agar tujuannya adalah anak itu menjadi perilaku yang bagus, menjadi anak-anak yang menjadi andalan. Tidak ada guru, tidak ada dimanapun. Saya yakin guru di Indonesia ini khususnya tujuan dia mengajar adalah bagaimana membuat anaknya itu menjadi anak yang sadugunawan, anak yang berguna, ya. Oleh karena itu ketika ada permasalahan sebaiknya dibicarakan, jangan main. Memang itu hak setiap warga untuk seandainya terjadi sesuatu yang menurutnya melanggar hukum dilaporkan, itu boleh, tetapi itu sebenarnya bukan solusi, bukan satu-satunya cara. Ada yaitu pembicaraan tadi. Oleh karena itu pentingnya komunikasi antara orang tua siswa dengan guru. Karena apa? Pendidikan itu tanggung jawab bersama, tidak semata-mata guru. Kenapa? Pendidikan itu kalau diserahkan 100% kepada guru, berapa lama waktu dengan guru? Kan hanya beberapa, itu pun dibagi dengan berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendidik anak kita, menjadikan anak kita generasi yang sadugunawan, yaitu dengan adanya saling komunikasi. Ya, karena apa? Tidak mungkin diserahkan juga ke guru. Oleh karena itu, jangan istilahnya selalu, ya memang guru juga manusia, tentu saja punya juga kadang ada salahnya, tetapi ya salah itu boleh, yang nggak boleh itu bohong. Nah, oleh karena itu ya dibicarakanlah bersama, ya. Jadi jangan istilahnya, memang negara kita negara hukum, tetapi kan tidak ada salahnya kalau dilakukan pendekatan dulu, bagaimana baiknya, tujuannya untuk kebaikan. Tentu kebaikan siapa? Kebaikan generasi kita, anak didik kita. Kenapa? Karena tujuannya adalah bagaimana menjadikan generasi kita itu yang berbudi pekerti luhur. Nah, kan begitu. Ya. Kemudian kalau Pak Dwijo melihat generasi, Pak Dwijo kan sekarang juga guru, sebagai guru juga tentu saja. Kemudian melihat generasi bawahnya juga, cara mendidiknya mungkin Pak Dwijo ada sisi lainnya yang membedakan. Ya tentu mungkin berbeda, kreatif, betul. Atau seperti apa kan? Iya. Jadi begini, kan eranya berbeda. Ya, apalagi sekarang kita kan menerapkan yang disebut kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kan tidak harus begini, tapi bagaimana menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa. Jadi tidak ada sistem doktrin zaman dulu, zaman seperti dulu misalnya, saya nanti kamu harus jadi dokter, harus jadi ini, harus ini, enggak begitu. Nah, tetapi bagaimana kita ini menumbuh kembangkan, merangsang agar menumbuh kembangkan minat bakat siswa itu tadi, supaya kedepannya menjadi profesional sesuai dengan yang dia sukai. Ya, kan banyak terjadi orang tua menghendaki anaknya harus begini, tetapi anak nggak suka. Akhirnya apa yang terjadi? Justru sebaliknya, tidak sesuai harapan keduanya. Oleh karena itu, bagaimana orang tua itu memberikan pengertian agar jalannya, threadnya sesuai dengan kemauan dan sesuai dengan yang
dibenarkan. Oleh karena itu ketika anak senangnya ini ya didukung. Oh, artinya bahwa guru generasi selanjutnya, generasi yang selanjutnya Pak Dwijo ini dia sudah mengikuti keinginan dari anak-anak. Betul, tinggal mengarahkan tapi saja. Bukan berarti Pak Dwijo susah mengikuti juga kan? Ya enggak lah. Ya sebagai guru kan tentu saja kita harus banyak belajar juga. Karena guru itu kan meskipun jadi guru dia harus belajar. Ya, karena apa? Ilmu itu kan nggak ada habisnya. Berarti Pak Dwijo tidak merasa ketinggalan teknologi saat ini? Ya, astungkara karena kita mengikuti ya. Kita kan belajar kita ikutin. Ya mudah-mudahan kita tidak bisa tertinggal. Kenapa? Kalau kita guru sebagai tertinggal, kasihan. Kasihan anak. Iya betul. Karena apa? Nanti ya muluk itu seperti gitu-gitu aja. Jadi tidak ada perubahan apapun. Padahal dunia sudah sangat berubah begitu masif. Jadi kita ya harus sangat berubah. Nah kemudian Pak Dwijo ini kita juga mendapatkan banyak juga curhatan dari pemirsa Hindu Channel. Banyak sekali sekolah-sekolah yang anak-anak kita itu tidak mendapatkan pelajaran agama Hindu, bahkan tidak ada guru. Nah mungkin Pak Dwijo merasakan di beberapa daerah mendapatkan curhatan juga ada. Betul. Nah seandainya Pak Dwijo mengatakan bahwa benar bahwa kita guru agama kurang, itu kenapa? Kemudian seandainya mengatakan bahwa guru agama kita lengkap, kenapa masih ada statement seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Nah ini permasalahan guru itu sesuatu yang rumit. Pertama, ya kan pengangkatan guru itu kan oleh Pemda sejak adanya otonomi ini ya. Jadi untuk guru SD SMP itu diangkat oleh bupati, SMA SMK diangkat oleh gubernur. Nah, pengangkatan itu tergantung kebutuhan. Nah, kebutuhannya bagaimana? Tentu harus ada namanya pendekatan dari stakeholder Hindu. Baik itu kalau dari unsur pemerintah itu Pembimas, dari unsur keumatan itu Parisade, ya itu kolaborasi. Nah, untuk menyampaikan data yang ada. Data kebutuhan. Nah, tentu kita kalau menyampaikan untuk formasi itu kan harus ada data. Jumlah murid berapa. Nah, kalau nggak ada muridnya kan susah. Tetapi juga di satu pihak, terkadang alokasi pengangkatan ada, tetapi SDM-nya tidak ada. Nah, itu yang terjadi. Ada di beberapa wilayah, ada formasi beberapa tahun ini, ada formasi, tetapi tidak ada SDM-nya. Sehingga ya tetap kosong. SDM yang sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini sarjana agama Hindu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu, untuk untuk menyelesaikan itu perlu adanya sinergi antar lembaga. Ya, misalnya sinergi antara lembaga keumatan kita yaitu Parisade Hindu Dharma Indonesia, ormas-ormas keagamaan maupun semua stakeholder Hindu. Kemudian dengan Pembimas. Nah, kemudian menyampaikan kepada yang berwenang, dalam hal ini kan Pemda yang punya hak ngangkat. Tapi kan masyarakat tidak mau tahu Pak Dwijo bahwa dengan adanya curhatan seperti itu berarti kan informasi yang dibawa ke Pemda memang entah benar atau tidak, entah sudah atau belum, kan masyarakat di bawah kan hanya taunya menjerit atau hanya bisa menyampaikan bahwa ini loh anakku sekolah di sini tapi tidak ada guru agama. Ini loh anakku pasraman tapi tidak pernah pasraman. Jadi serba. Betul. Nah, sebenarnya begini, adanya sekolah minggu atau pasraman sekolah minggu itu kan sebenarnya untuk yaitu tadi mengatasi kekurangan. Sekolah minggu itu kan sebenarnya itu pemindahan jam saja. Karena di sekolah asalnya tidak ada guru agama Hindu, maka agamanya ditarik di hari Minggu. Makanya khususnya di luar Bali banyak sekolah-sekolah minggu, termasuk di wilayah Jabodetabek. Setiap minggu, setiap pura itu pasti ada sekolah minggunya. Kenapa? Karena memang anak-anak itu di sekolahnya tidak mendapatkan guru agama Hindu. Oleh karena itu ditariklah di hari Minggu. Jadi sekolah Minggu itu adalah memindahkan jam pelajaran dari sekolahnya di hari Minggu. Oleh karena itu nilai yang digunakan untuk rapot pun juga dari sekolah yang sekolah Minggu tadi. Itu yang terjadi untuk di wilayah
Jabodetabek. Kebetulan saya juga pengelola Pasraman, sekolah minggu. Ya. Dan dari sudah 13 tahun yang lalu saya sebagai ketua Pasraman, hanya tahun 2024 ini saya mengundurkan diri atau digantilah regenerasi. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu memang itulah permasalahan kita bersama, yaitu tentang kekurangan. Nah, kekurangan guru ini tadi kan banyak faktor tadi. Kemungkinan kita tidak kurang pendekatan, ya, kita harus kolaborasi, dan kemudian yang terpenting lagi adalah data. Kita harus memiliki data. Kalau kita mengajukan ke sana tanpa ada data, dia tidak mungkin. Ya. Kemudian ada yang mungkin di hari ini ada yang menonton juga dari lembaga-lembaga kita. Ya. Saya sudah mengajukan Pak Dwijo, saya sudah mengajukan berjuang bertahun-tahun nggak pernah di ACC dari Pemda. Bagaimana seorang Pak Dwijo merayu atau memberikan penekanan kepada lembaga pemerintah kita untuk benar-benar openi bahasa Jawanya umat Hindu ini kan gitu. Betul. Bisa jadi saya mohon maaf dan terima kasih juga atas perjuangan para lembaga tersebut, tetapi kenapa belum bisa disetujui? Mungkin juga ada faktor kekurangan data tadi bisa saja. Ya, karena apa? Kalau tidak ada jumlah siswanya sekian itu kan susah. Nah, oleh karena itu maka ke depan perlu adanya kolaborasi sinergis untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, perjuangan itu tidak ada habisnya. Setahun nggak berhasil, 2 tahun terus berjuang. Karena apa? Berjuang untuk kebaikan itu kan nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Iya, itu kan sebutannya ngayah ya. Untuk kebaikan itu kan karma baik kita, ya nggak masalah gitu. Ya, oke. Nah, kekurangan guru, kemudian Pak Dwijo, guru sudah banyak. Ya. Tetapi gaji masih ada yang pendapatan dari seorang guru itu kadang kalau kita melihat pendapatannya tidak sesuai dengan perjuangannya Pak Dwijo. Ya. Namun kemarin sempat viral apa yang disampaikan oleh Presiden kita yang sambutan pada saat kegiatan Hari Guru itu menyampaikan kenaikan gaji. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Bagaimana pandangan Pak Dwijo terkait dengan statement itu, dan apakah sebenarnya realita di lapangan itu seperti apa hasil dari Pandunusa ini? Gerakan kan gitu. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebagai Ketua Umum Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, itu hal yang baik. Karena apa? Guru adalah kunci bagaimana dunia itu akan maju, ya, dari pendidikan. Ketika guru sejahtera, maka pendidikan akan maju. Itu kuncinya. Jadi karena apa? Hanya melalui pendidikanlah yang bisa merubah dunia. Kan begitu. Nah, untuk bisa itu tentu SDM-nya harus diperhatikan. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto di mana akan meningkatkan kesejahteraan guru. Namun yang terpenting apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu sebenarnya sudah terjadi selama ini. Jadi apa yang disampaikan itu menurut pemahaman saya bahwa yang mengalami peningkatan itu hanya guru non-ASN. Guru non-ASN yang belum impasing. Karena selama ini guru sertifikasi yang sudah sertifikasi khususnya yang non-ASN kan terimanya memang 1,5 yang belum impasing. Nah, sekarang pemerintah akan menaikkan kesejahteraannya menjadi dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Artinya ada peningkatan
500.000 untuk guru non ASN. Nah, kalau guru ASN setahu saya sejak tahun 2008 itu memang sudah menerima jasa profesinya atau sertifikasinya 1 bulan gaji pokok. Nah, kemudian guru yang non ASN itu juga sudah terima 1,5 dan sudah yang sudah impasing bahkan lebih dari 2 juta. Nah, oleh karena itu untuk hal yang ini menurut saya yang terpenting bagaimana pemerintah ya untuk meningkatkan kesejahteraan guru itu yang perlu diperbaiki atau perlu ditata ulang, yaitu bagaimana peraturan tentang impasing bagi guru-guru non ASN. Impasing itulah yang perlu. Jadi kapan harus impasing, ya peraturannya seperti apa, bagaimana mengajukannya. Nah, itu yang harus dibenahi sehingga tanpa ditingkatkan pun otomatis guru swasta akan meningkat kesejahteraannya, kan gitu. Nah, yaitu bagaimana peraturan tentang impasing itu yang terpenting. Sehingga guru-guru non ASN ya setiap saatnya nanti dia bisa impasing dan tentu akan meningkatkan kesejahteraan. Artinya bahwa sebenarnya guru-guru Hindu kita itu memang sudah sejahtera sebelumnya kalau statementnya sekarang. Ya, dari presiden. Ya, artinya sebelum disampaikan itu sama sudah berlaku sebelumnya. Ya, seperti halnya yang ASN sudah menerima tunjangan sertifikasinya 1 gaji pokok per bulan. Kalau sebenarnya ada diskusi tidak Pak Dwijo terkait dengan pernyataan presiden kita khususnya dari teman-teman guru? Sempat ada perbincangan tidak gitu? Ya, ada sih sedikit di dalam grup ya, di dalam grup. Jadi pada dasarnya yang disampaikan ya sama yang seperti saya sampaikan. Jadi kesejahteraan guru yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini itu hanya bagi guru-guru yang sertifikasi yang belum impasing. Guru-guru non ASN. Kalau ASN kan memang sudah selama ini terima tunjangan sertifikasinya 1 bulan gaji pokok. Nah, kalau guru swasta 1,5 yang belum impasing, tetapi yang sudah impasing kan sudah lebih dari 2 juta. Artinya yang meningkat itu hanya guru-guru sertifikasi yang belum impasing. Untuk guru PNS, ASN tetap sama. Tidak ada perubahan. Ya mudah-mudahan harapannya ke depan 2025 apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu akan meningkat. Yang disebut kesejahteraan guru tadi, ya itu harapannya. Tetapi pada dasarnya kalau saya boleh meminta, itu loh yang penting itu bagaimana peraturan tentang impasing untuk guru-guru non ASN. Sehingga kalau peraturan itu disosialisasikan, sehingga guru-guru menjadi tahu kapan dia harus impasing dan bagaimana prosedurnya untuk impasing. Kan selama ini masih abu-abu, artinya guru-guru pada tidak tahu bagaimana untuk bisa impasing. Khususnya yang guru non ASN. Nah, untuk bisa melakukan itu bagaimana menurut Pak Dwijo? Ya. Dari perkumpulan guru kita ini. Ya, kalau kita di Hindu ya tentu saja di Pandunusanya bisa mengusulkan saja. Karena kan leading sektornya kan dalam hal ini kan pemerintah. Gitu. Apalagi di Pandunusa ini kan gurunya macam-macam. Tetapi untuk sertifikasi kan sama dari Kementerian Agama semua. Karena guru itu kan ada yang diangkat oleh Pemda, ada diangkat oleh Kementerian Agama. Gitu. Tetapi walaupun dari guru manapun asal dia guru agama, dia sertifikasinya melalui Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagaimana peraturan tentang impasing itu agar lebih disosialisasikan. Jadi guru-guru agama Hindu yang non ASN itu bisa tahu kapan dia harus impasing. Sehingga dia akan meningkatkan kesejahteraannya. Ketika impasing kan berubah, itu kan sama dengan kenaikan golongan. Nah, oleh karena itu permohonan kami dari Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara agar pemerintah bagaimana mensosialisasikan tentang peraturan impasing bagi guru-guru non ASN. Nah, sehingga kalau itu sudah terjadi, guru-guru itu sudah tahu kapan dia harus impasing. Sehingga dengan ada impasing kan ada penilaiannya, ada syarat-syaratnya. Tentu guru-guru tersebut harus meningkatkan kualitas dirinya. Karena apa? Itu salah satu persyaratan.
Nah, kalau tidak berkualitas kan nggak lolos. Nah, itu yang terpenting menurut saya. Sehingga guru-guru non-ASN pun berpacu untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Benar-benar, Nah, Pak Dujo. Itu. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Baik, Dujo, ini ya, luar sama-sama. biasa. Diskusi kita lumayan berapa nih? Ada 1 jam, Pak Dujo. Berapa menitnya? Ada lumayan. Nah, Pak Dujo ini berikan statement atau apa namanya, harapan untuk moral dan juga mental adik-adik kita, Ya. anak-anak didik kita untuk bisa apa namanya, Lebih baik lagi. seperti itu. Dan satu juga sampaikan, ada tadi Pasraman, kemudian ada Pandu Nusa, juga ada sekolah-sekolah untuk menyaksikan terus Hindu Channel. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi saudara-saudaraku umat sedamasi seluruh Nusantara, khususnya para guru agama Hindu dan siswa-siswi agama Hindu, kalian teruslah belajar, tekunin ajaran agama dan jalankan. Karena apa? Agama Hindu itu agama laku. Jadi tidak hanya berteori, tetapi bagaimana kita mempraktekkan ajaran itu. Sehingga kalian akan menjadi generasi yang sadugunawan. Bertrikaya parisuda, memang mudah diucapkan tetapi susah dijalankan. Oleh karena itu mari kita praktekkan dari sekarang walaupun sedikit-sedikit ya. Kalau itu sudah menjadi pembiasaan, astongkara ke depan kalian menjadi generasi yang sadugunawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kepada teman-teman guru agama Hindu di seluruh Indonesia, mari kita selalu meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita sudah memilih jalur pengabdian kita sebagai guru, swadharma kita sebagai guru, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu meningkatkan dan jadilah guru panutan. Ya, guru sendiri sangat berat, maka disebutlah digugu dan ditiru. Apa yang kita lakukan haruslah menjadi contoh. Nah, itu yang terpenting. Kemudian, ya, teruslah kita bersemangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, khususnya pendidikan agama Hindu. Mari kita bersama-sama saksikan Hindu Channel terus agar selalu menyuarakan, ya, menyuarakan sesuatu dari umat Hindu seluruh Indonesia. Mari kita berikan aplaus untuk Hindu Channel. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Oke. Dan kami tutup dengan para Masanti bersama dengan Bapak. Sebentar, sebelum ditutup saya Apa nih? mau mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan ya, melalui kesempatan ini, melalui Hindu Channel saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, waktu serahkan ke Pak Mas Miko untuk menutup sesi ini. Hampir aja dipanggil Pak ini, Pak. Masih Ya, Mas Miko. Oke, terima silakan. kasih Pak Dwijo sudah menyiapkan waktu untuk Hindu Channel dan juga pemirsa Hindu Channel pada hari ini. Harapan besar kami, apa yang disampaikan oleh Pak Dwijo bisa juga mewakili apa perasaan juga umat Hindu yang ada di daerah-daerah, para guru dan juga murid-murid, mentalnya, moralnya lebih baik lagi. Dan sukses selalu buat Pak Dwijo. Besok terima ada kasih. ketemu lagi kegiatan Nggih. keagamaan. Pokoknya kita selalu mengikuti. Nggih, siap. Apa Pak Dwijo di kegiatan-kegiatan lainnya. Kami tutup dengan para Masanti. Om Shanti 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 Om. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.